Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara melakukan inovasi pelayanan pada pembelajaran daring. Berikut ini adalah contoh pembelajaran daring yang kita lakukan pada mata kuliah Praktika Senior. Praktika Senior yang sebelumnya kita melakukannya di wahana praktek seperti rumah sakit, klinik, maupun di komunitas wilayah binaan Fakultas Keperawatan. Akan tetapi pada masa pandemi COVID ini kita melakukan modifikasi, tetap mahasiswa mengambil pasien, tetapi pasiennya adalah anggota keluarganya sendiri di rumah masing-masing. Berikut ini salah satu contoh mahasiswa yang melakukan pengkajian sampai dengan evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadanul Ufana Setyon, mahasiswa profesi keperawatan USU. Kemarin kan kita sudah ada kontra waktu, Bu, untuk melakukan wawancara mengenai keluhan dan juga masalah yang dirasakan anak selama masa pandemi COVID ini. Apakah Ibu dan adik bersedia? Bersedia. Baiklah, di sini pertama saya akan menanyakan terlebih dahulu mengenai identitas. Nama adik siapa? Zakia Mutiara Rizkina, Usianya berapa, Dek? 10 tahun, Ada anak keberapa? ke-6, Jumlah saudaranya? 5, Ada 5. Oh, berarti adik anak yang paling kecil ya? Iya. Pendidikan adik sekarang kelas 5. kelas 5 SD? Iya. Baik Bu, selanjutnya saya ingin menanyakan mengenai identitas Ibu sebagai penanggung jawab adik. Nama Ibu siapa, Bu? Daryani Hasibuan SPD. Kemudian, apakah ada kehilangan minat dalam banyak hal? Tidak. Tidak. Dek, apakah adek pernah merasakan tidak berharga, misalnya tidak dipedulikan sama orang tua, sama kakak-kakaknya gitu? Enggak. Tidak pernah. Berarti hubungan adek dengan orang tua bagus, baik-baik saja, begitu juga dengan kakaknya. Kemudian selanjutnya kakak ingin bertanya, adek sering merasa kelelahan nggak sepanjang waktu? Enggak. Enggak. Baiklah Ibu, saya sudah selesai melakukan wawancara hari ini. Besok saya akan datang kembali untuk memberikan pendidikan kesehatan dalam mengatasi masalah yang dihadapi adik nanti. Apakah Ibu bersedia dan adik bersedia kembali? Iya, bersedia. Baiklah, saya pamit dulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diagnosa keperawatan yang didapatkan dari hasil pengkajian adalah kesiapan peningkatan perkembangan anak usia sekolah. Intervensi keperawatan yang akan dilakukan yaitu diskusikan kelebihan dan kemampuan anak dan kembangkan hobi yang disukai atau melakukan kegiatan yang membuat ketenangan, menarik dan menyenangkan, seperti menggambar virus, bercerita mengenai pencegahan penularan virus corona, dan cuci tangan sambil bernyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID, yaitu dengan memberikan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial anak. Apakah Ibu dan adik bersedia? Bersedia. Baik Ibu, hari ini kita akan melakukan beberapa tindakan yang dapat mencegah kebosanan dan dapat Ibu lakukan dan Ibu fasilitasi untuk adik di hari-hari berikutnya. Gimana Tiara? Kakak ingin bertanya dulu kepada Tiara. Tiara, apa hal yang paling Tiara sukai atau yang bisa Tiara lakukan? Menggambar, Kak. Oh, Tiara menyukai menggambar. Iya. Ini bagus sekali karena hari ini kita akan menggambar. Kemudian nanti kita akan bercerita mengenai virus corona dan juga akan bernyanyi bersama bagaimana cara mencuci tangan untuk mencegah virus corona. Gimana Tiara, senang tidak? Senang. Baiklah Ibu, nanti juga saya akan memberikan penjelasan kepada Ibu mengenai perkembangan anak usia sekolah. Baik, kita akan mulai ya Ibu. Dek, sekarang kakak sudah menyiapkan peralatan untuk menggambar. Jadi Tiara bisa menggambar dulu. Biasanya Tiara menggambar apa saja? Menggambar pemandangan bisa. Nah, terus Menggambar virus corona bisa. Ya udah. Menggambar rumah bisa. kita hari ini menggambar virus corona. Jadi setelah menggambar nanti kakak akan bercerita mengenai virus corona. Ya Tiara? Tiara bisa menggambar. Wah, gambarannya bagus.
Tadi kan kita sudah menggambar virus corona. Kakak ingin bercerita sedikit mengenai virus corona. Tiara tahu apa penyakit corona itu? Penyakit yang disebabkan oleh virus corona kan kak? Ih, bagus sekali Tiara. Tiara sudah mengetahui apa penyakit virus corona. Jadi, virus corona itu penyakit yang disebabkan oleh corona. Dan itu ukurannya sangatlah kecil sehingga tidak dapat terlihat oleh mata. Sehingga penularannya itu bisa dari batu ataupun bersin dari orang yang terinfeksi. Dan itu tidak dapat terlihat. Makanya perlu sekali untuk mencegah penularan virus corona. Yaitu dengan cara kita tetap berada di rumah saja. Kemudian mengikuti protokol kesehatan pada saat keluar rumah memakai masker. Setelah itu mencuci tangan juga setelah kita keluar dari rumah, yaitu setelah terpapar dengan lingkungan. Kemudian tetap menjaga kesehatan dengan memakan makanan yang bergizi. Ya Tiara? Selanjutnya pada saat batu ataupun bersin harus menutup mulut, yaitu ke sikut bagian dalam ya Tiara, seperti ini. Iya. Tiara bisa memperagakannya, coba praktekkan. Iya, pintar sekali. Ya udah, selanjutnya kakak akan mengajarkan bagaimana cara mencuci tangan. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya penularan virus corona. Memberikan sabun. Cara mencuci tangan itu ada 6 langkah, Dek. Yang pertama yaitu telapak tangan. Langkah yang kedua yaitu punggung tangan. Punggung tangan kiri, punggung tangan kanan. Selanjutnya telapak dan sela-sela jari. Yang ketiga, selanjutnya yang keempat yaitu gerakan mengunci, kunci kedua tangan. Iya. Yang kelima yaitu ibu jari memutar. Dan yang selanjutnya ibu jari kanan dulu. Langkah yang keenam yaitu ujung jari diputarkan seperti ini deh. Ya, itu 6 langkah cara mencuci tangan. Setelah itu harus bilas dengan air yang mengalir, lalu keringkan dengan sempurna ya. Udah mengerti ya? Iya. Bagaimana Tiara? Tiara sudah paham? Sudah kak? Sudah mengerti tadi cara-caranya? Ya udah, kita ulangi sekali lagi ya. Kita bernyanyi dan juga memperagakannya sama-sama dengan musik, oke? Ayo Tiara, angkat tangannya. Semangat ya. Ayo kita bernyanyi. Tiara sudah mengerti bagaimana cara mencuci tangan yang benar? Sudah kak? Sudah. Nanti Tiara peragakan ya untuk di hari-hari berikutnya. Oke Tiara? Iya. Baik Ibu, kita mulai ya Ibu. Jadi perkembangan anak usia sekolah itu merupakan tahapan di mana anak pada usia 6-12 tahun itu sering berkarya, kemudian suka berinteraksi dan juga berkompetisi. Jadi Ibu, ciri-ciri perkembangan anak usia sekolah itu yang normal, di mana anak suka berkompetisi. Kemudian anak mampu menyelesaikan tugas sekolah, suka bergabung dengan teman sebaya, dan juga suka bermain, serta anak usia sekolah itu mempunyai sahabat karib. Makanya pada saat masa pandemi COVID ini, anak merasa bosan di rumah karena tidak bisa berkumpul dengan teman-temannya ataupun bergabung dengan teman-temannya. Maka orang tua sangat berperan penting pada masa pandemi COVID ini Ibu untuk menghilangkan kebosanan anak dan juga menyebabkan stres pada anak yang dapat berujung pada masalah kesehatan jiwa dan juga psikososialnya. Kemudian apabila itu terjadi akan mempengaruhi perkembangan usia anak sekolah ya Ibu.
Maka dari itu ibu perlu sekali untuk meningkatkan perkembangan anak usia sekolah, yaitu dengan cara menanyakan kemampuan anak dan memfasilitasinya. Misalnya seperti Tiara, dia sangat suka untuk menggambar, maka ibu bisa mengembangkan kemampuan Tiara selama pandemi COVID ini, sehingga kebosanan Tiara ataupun stres dapat diatasi dan dapat mendukung kesehatan jiwa dan psikososial Tiara. Nah, baik ibu, itulah penjelasan saya untuk hari ini mengenai bagaimana perkembangan anak usia sekolah yang secara normal. Sebelum saya mengakhiri pertemuan hari ini, saya ingin menanyakan dulu kepada Adek, bagaimana perasaannya setelah kita melakukan kegiatan, dimulai dari menggambar, kemudian bercerita, dan juga bernyanyi. Senang. Rasa senang. Ya. Jadi Tiara sudah mengerti penyakit corona itu apa? Sudah. Coba Tiara sebutkan, apa penyakit corona itu? Penyakit yang tertular dari virus corona. Iya, bagus sekali. Bagaimana cara penularannya? Dari bersin, batuk, atau orang yang terinfeksi. Ya, kemudian untuk mencegah virus corona itu bagaimana caranya? Memakai masker, cuci tangan, makan makanan yang bergizi. Ketika batuk atau bersin, menutup tangan dengan siku dalam. Iya, bagus sekali. Tiara sudah mengerti dengan penjelasan kakak. Baik Ibu, selanjutnya saya ingin menanyakan bagaimana, apakah Ibu sudah memahami penjelasan saya hari ini? Sudah. Ibu, untuk kedepannya, apakah Ibu sudah mampu memfasilitasi anak mengatasi kebosanannya? Insya Allah. Baik Ibu, Adik, saya sudah selesai hari ini untuk melakukan tindakan dalam mengatasi masalah yang Adik hadapin. Kemudian, peran Ibu juga sangat penting mengatasi masalah selama pandemi COVID ini sehingga dapat mengurangi kebosanan ataupun stres yang Adik alami, sehingga perkembangan Adik dapat terpenuhi secara optimal ya Ibu, yaitu dengan memberikan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial seperti yang saya sebutkan tadi. Baiklah, untuk hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.